Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frederick Andi Lolo, Angkatan 78, kelas Kabupaten Malinau. Saya penempatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, Jabatan Pengendali Konten Internet. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Langsung saja ke manajemen ASN. ASN itu adalah pengelolaan yang menekankan pada pengaturan profesi pegawai agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Tujuan utamanya tentu adalah membangun aparat yang berintegritas dan mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Tentu karena kita adalah seorang civil servant yang berfokus pada pelayanan publik. Konsep dan kebijakan manajemen ASN itu saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada kedudukan peran hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Yang kedua konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan peran dan hak kewajiban serta kode etik seorang ASN. Yang pertama itu kedudukan seorang ASN. Jadi ASN itu harus bebas dari pengaruh intervensi politik untuk menjamin profesionalisme dalam keadilan. Yang kedua, peran dan fungsi kita. Tentu saja sebagai seorang aparatur sipil negara, kita memiliki kita memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik untuk memastikan program pemerintah itu dapat berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara profesional di seluruh negeri. Tentu saja ketika kita sebagai seorang ASN, kita juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang ada tertera pada perpoin ini. ASN juga memiliki hak seperti gaji, kita berhak menerima gaji, tunjangan, cuti 12 cuti tahunan, cuti melahirkan untuk ASN perempuan, pengembangan kompetensi diri, dan juga ini memiliki kewajiban. Karena kita memiliki hak, tentu saja kita harus menjalankan kewajiban kita. Yaitu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga persatuan serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya itu adalah kode etik kita. Tentu kode etik ini sebagai landasan atau panduan kita untuk memastikan bahwa wewenang-wewenang tersebut, yaitu kedudukan, fungsi, peran, dan hak serta kewajiban itu dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konsep merit dalam pengelolaan ASN. Apa sih sistem merit itu? Jadi simpelnya sistem merit itu adalah prinsip pengelolaan pegawai yang sepenuhnya didasarkan pada kemampuan, bukan dari sektor, mohon maaf, bukan karena faktor lain seperti koneksi atau latar belakang. Jadi fokus kita itu melihat dari pertama kualifikasi, apakah ijazahnya sesuai dengan bidang yang diambil, terus kompetensi, keahlian dan kemampuan yang dimiliki, dan yang ketiga itu kinerja, di mana seberapa bagus hasil kerja yang bisa seorang ASN itu berikan kepada masyarakat. Mekanisme pengelolaan ASN, di mana terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, manajemen PNS dan PPPK, di mana mencakup siklus kepegawaian dan dari perencanaan hingga pemberhentian, di mana siklus itu terbagi menjadi penyusunan penetapan kebutuhan seorang ASN, terus pengadaan atau rekrutmen seperti kemarin ada CPNS, PPK tahap 1 dan tahap 2, pengaturan pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan kompetensi, promosi dan mutasi terkait perpindahan tugas atau lokasi, penilaian kinerja sebagai penunjang di jabatan pimpinan tinggi atau JPT, penggajian, tunjangan, penghargaan sebagai hak dan kewajiban kita, disiplin pemberhentian hingga jaminan pensiun di hari tua. Dan kedua sempat saya singgung terkait jabatan pimpinan tinggi atau CPT, di mana pengisian ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, di mana semua kalangan ASN itu bisa menepati posisi tersebut. Tidak ada istilah senioritas yang diterapkan pada CPT ini. Sehingga bisa kita katakan bahwa sini tidak berdasarkan pada senioritas atau seberapa lama sih seseorang itu atau seorang ASN ini bisa menempati JPT, tapi dilihat dari kinerjanya, dilihat dari seleksinya, apakah seorang ASN ini bisa kompeten, bisa menempati atau mengisi posisi tersebut. Terus yang ketiga adalah sistem pendukung. Nah, sistem pendukung di sini kita terbagi menjadi tiga, yaitu korp profesi, di mana mewujudkan jiwa korp
ASN sebagai pemersatu bangsa. Selain itu, korps profesi ini juga berfungsi memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggotanya, serta menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Terus yang kedua adalah sistem informasi ASN, di mana sistem ini diselenggarakan secara nasional dan terintegritas antara instansi pemerintah dan instansi pusat. Terus ada juga penyelesaian sengketa, di mana jika terjadi sengketa kepegawaian, penyelesaian dilakukan melalui upaya administratif, bukan melalui pengadilan umum. Proses ini memiliki dua tahap ya teman-teman. Yang pertama itu tahap keberatan yang diajukan secara tertulis kepada atasan dari pejabat yang memberikan hukuman. Dan terus yang kedua, jika tidak puas dengan tahap pertama, itu tahap kedua adalah perbandingan administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Lanjut ke jadi Smart ASN ini dari katanya Smart ASN, di mana kita berfokus pada literasi digital literasi digital dengan melihat kemampuan yang tidak hanya mengoperasikan alat teknologi saja, tetapi juga kita bisa bermedia atau berseluncur di media digital dengan penuh tanggung jawab. Apalagi kita sebagai seorang ASN yang sudah saya sempat singgung mengenai kode etik tadi. Nah, jadi kerangka dari literasi digital ini terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada digital skill, digital culture, digital ethics, dan safety. Saya akan menjelaskan literasi digital ini sangat penting, apalagi kita hidup di era yang serba cepat ini, serba digitalisasi. Maka penting untuk kita sebagai seorang ASN ini mengerti dan paham mengenai literasi digital. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, cakap bermedia atau digital skills, di mana kemampuan dasar untuk mengetahui kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, seperti contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, terus juga bisa tahu tentang e-wallet, terus e-banking, itu adalah bentuk dari literasi digital, digital skills-nya. Terus juga ada aman bermedia, di mana semua, tentu saja dalam digital ini banyak sekali cyber-cyber atau mungkin tindakan-tindakan hoax. Nah, penting untuk kita untuk mengerti dan memahami tentang bermedia digital, aman bermedia digital ini. Terus yang kedua ada etika bermedia digital atau digital etik. Yaitu menerapkan tata kelola etika digital atau network dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada budaya bermedia digital atau digital culture dengan menekankan kemampuan untuk membangun wawasan kebangsaan dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap aktivitas. Saya sempat singgung mengenai pengertiannya. Sekarang pengimplementasiannya seperti apa sih? Jadi contoh yang pertama digital skills. Digital skills ini lebih menekankan seperti efektif menggunakan landscape digital seperti perangkat lunak dan keras seperti yang saya bilang tadi, bisa mengerti menggunakan laptop, menggunakan PC, menggunakan tab, menggunakan handphone atau gawai. Itu sangat penting sekali, apalagi setelah ke pandemi yang sempat terjadi beberapa tahun kemarin. Tentu saja semua perubahan-perubahan itu merubah tata kelola pemerintahan kita. Seperti saat ini kita menggunakan Zoom sebagai media perantara kita, dan juga ini bisa sebagai bentuk dari efisiensi anggaran. Jadi tidak perlu untuk mengeluarkan anggaran-anggaran untuk dinas luar kemana-mana. Dengan menggunakan aplikasi Zoom ini, kita bisa mempermudah dan mempersingkat kegiatan-kegiatan dan memangkas beberapa anggaran-anggaran yang tidak penting. Terus yang berikutnya, menguasai mesin pencarian, seperti kita bisa menggunakan internet sebijak mungkin, kita bisa menggali berbanyak informasinya terkait dari media sosial. Terus yang berikutnya yaitu adalah manfaat aplikasi percakapan media sosial, seperti kita bisa bijak menggunakan Instagram, TikTok, Facebook hanya dengan menggali-gali informasi. Kita bisa mempelajari berbagai informasi dari misalnya dari instansi yang berbeda, Pemda di luar Kabupaten Malinau. Kita bisa menerapkan hal tersebut yang tidak ada di Malinau, bisa kita terapkan. Contohnya seperti itu. Kemudian ada digital etik, di mana menerapkan etika berinteraksi menerapkan etika berinternet dalam berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi secara positif, mengidentifikasi dengan cara menyikapi hoax, ujaran kebencian, serta perlindungan cyber. Berikutnya ada digital safety, yaitu mengamankan perangkat keras dan lunak dari ancaman malware. Seperti contohnya kita bisa menggunakan password untuk dokumen-dokumen, kita bisa menggunakan Face ID untuk mengamankan berbagai sosial media kita atau mungkin informasi-informasi penting. Tentu saja ini akan berkaitan untuk melindungi identitas digital dan pribadi. Kemudian berbagi kita
banyak sekali modus-modus penipuan seperti scam, phishing, dan casting. Itu kita harus lebih awareness dan lebih lebih peduli lagi dan lebih peka lagi terhadap ancaman-ancaman seperti itu. Kemudian ada digital culture dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia digital. Kemudian memanfaatkan teknologi untuk digitalisasi kebudayaan seperti yang saya bilang, yang tidak ada di Kabupaten Malino ini kita bisa cari-cari nih di kabupaten-kabupaten lain yang sempat mereka post di sosial media mereka, kita bisa pelajari, kita bisa saya sebut bilang ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu contoh dari digital culture. Mengenai manajemen ASN dan smart ASN, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.